قد أفلح المؤمنون. Subhanallah. Maka luar biasa apabila kita memang ya menjadikan hidup kita ini punya sumbangsi lah untuk Islam ya. Ya, jadi mati nggak kosong-kosong amat gitu. Jadi mati nggak kosong-kosong amat gitu ya. Nah, jadi bermanfaat lah buat agama ini istilahnya. iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempatnya Ustadz Muiz Abu Turab. Masya Allah. Yang nonton Facebook banyak yang tahu nih. Ya, Masya Allah. Beliau ini selalu bikin kata-kata yang indah. Masya Allah. Buat lumayan hati ini kebuka semua ya. Gitu ya. Komunitasnya beliau nih, Masya Allah. Apa Ustadz nama komunitasnya Ustadz? Ya biar Ustadz yang jawab deh. Benar. Lu salah mulu. Namanya Muhajirun Community. Masya Allah. Iya. Community, Masya Allah. Itu terinspirasi apa saat punya nama Muhajirun tuh? Jadi Muhajirun ini kan kalau dalam bahasa Arab Muhajirun artinya orang-orang yang hijrah ya. Ya, orang-orang yang berpindah gitu. Jadi yang berpindah dari satu kemaksiatan menjadi ibadah, menjadi kesolehan, ya kan? Gitu. Jadi hijrah itu bukan hanya sebatas orang itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi ketika seseorang itu meninggalkan satu perbuatan menuju perbuatan yang lain lebih baik, itu hijrah juga gitu. Maka kita biasanya dapat nama Masjid Muhajirin gitu. Iya, betul. Maka jangan muhajirin deh, kita muhajirun aja gitu. Nah, cuman kemudian kita tambahin deh community gitu ya. Jadi muhajirun community. Saya itu dakwah di Indramayu itu sudah sejak 2012. Sejak 2012. Jadi saya ngisi pulang. Nah, tapi ketika itu jamaah saya itu rata-rata ya mama, bapak-bapak. Oh, gitu aja. Gitu ya, engkong-engkong gitu ya. Sampai 5 tahun. Begitu terus. Lumayan lama ya, 5 tahun. Hingga pada akhirnya saya tidak tahu 2017 itu tiba-tiba banyak ya. Ada anak-anak muda yang ikut gitu. Habis begitu semakin hari semakin ya banyak. Tambah. Setiap kali saya ke sana selalu dapat wajah baru. Dan selalu saya tanya, kamu dari mana? Gitu. Kamu dari mana? Iya. Nah ini nih, anak ini. Itu dari awal. Ini pioner. Oh, Masya Allah. Ya, Taufik namanya. Taufik. Jadi Taufik ini banyak sekali ngijrahin teman-temannya. Saya khutbah Jumat, kemudian saya datang ngisi, mereka tertarik, akhirnya hijrah. Ya, ada juga yang mereka yang rata-rata itu dari teman, dari mulut ke mulut gitu. Jadi mereka biasanya begini, ada ustadz yang asik loh gitu, baru loh gitu, siapa Ustadz Muiz gitu. Ya, akhirnya mereka ketemu sama saya, setiap kali mereka ketemu selalu, ya saya tanya gimana kabar, sehat meskipun saya tidak kenal mereka. Dakwah with love gitu. Itu berlaku sama Ikhwan doang atau Ahwatnya juga, San? Ngaco ya. Enggak, maksudnya komunitas ini ada Ikhwan ada Ahwatnya kan? Iya betul. Nah, iya. Untuk Ahwat tentunya mereka biasanya ketemu sama istri saya ya. Gitu sama istri saya. Kalau sama saya paling ya Ustadz paling gini kan ya. Bertambahnya kalau di Ahwat itu agak sedikit berbeda ya, dengan yang ada Ikhwan ini. Jadi kalau Ahwat itu mereka kalau saya tanya dari mana kalian tahu Muhajirun, rata-rata mereka dari Instagram. Oh, dari Dari medsos ya. Dari medsos. Medsosnya tadi disebutin nanti ya, biar kita. Oh iya, iya pokoknya Muhajirun Community cari aja di Instagram ada. Oh pasti, langsung ketemu tuh ya. Oke, iya. Pokoknya tulis Muhajirun langsung pasti ada. Di Bekasi sendiri ini udah berapa lama Sat? Kalau yang di Bekasi udah mulainya? Iya, sejak 2019 kira-kira. Oh, berarti 2 tahun selang yang di Indramayu ya? Iya. 2017 tadi. Betul. Jadi memang saya mulai Muhajirun yang di Bekasi ini ketika saya tinggal di sini.
Jadi ketika saya tinggal di sini tuh baru ada Muhajirun Bekasi. Kajian Ahwat saya membuat semacam apa ya kurikulum gitu ya. Jadi kurikulumnya 6 kali pertemuan pembahasan akidah. 6 kali pertemuan pembahasan fikih, 6 kali pertemuan pembahasan akhlak. Muhajirun Ikhwan ya, Muhajirun Ikhwan mereka awal mulanya anak-anak futsal ya. Awal mulanya anak-anak futsal. Awalnya anak-anak futsal. Pantesan tadi saya diajakin main futsal sama siapa namanya? Siapa? Fakih. Iya. Terus akhirnya ya mereka biasalah anak-anak muda ya punya pacar kan gitu ya. Kalau kita tanya berapa lama pacaran? Ya istiqomah 5 tahun. Istiqomah 5 tahun. Angsuran motor 5 tahun angsuran. Jadi 5 tahun ya. Akhirnya mereka yang ngaji biasanya pengen mutusin gitu ya. Bahkan ada yang baru ngaji sekali sama kita langsung dia ngerasa kayaknya nggak manfaat ya, udah putusin lah gitu. Padahal kita nggak nyuruh ya Sat. Kita nggak pernah nyuruh. Enggak suruh nikahin aja Sat. Nah itu solusi dari kita. Dengan nikah kan enak ya, Sat, ya? Terus akhirnya ketua Muhajirun diprotes gitu. Gimana sih kak? Kok si Fulan sama aku sekarang gini sih gitu. Yang salah itu pengajiannya, gurunya, atau emang Fulannya gitu. Akhirnya saya bilang udah ketemuin pacarnya sama saya. Pacarnya nih yang cowok apa yang cewek? Yang cowok, yang cewek. Yang cewek sebut saja Mawar gitu kan. Iya. Kemudian saya bilang, ya sebenarnya saya nggak memerintahkan untuk putus. Enggak, saya nggak pernah bilang putus aja enggak gitu. Tapi ya kalau bisa dihalalin lah. Nikah gitu ya kan. Nikah gitu kan. Nikah loh. Gitu. Akhirnya ya udah, ini anak Muhajirun ya. Hasil dakwah kita gitu. Yang mereka pacaran-pacaran itu udah nikah 3 orang. Masya Allah. Masya Allah. Nikah umur berapa Sat? Mereka rata-rata Sat? 25 rata-rata. Wih, Masya Kita banyak ya statement yang masuk bahwa ikut halaqah Muhajirun enak loh gitu ya. Jadi mereka itu merasakan sesuatu yang berbeda. Jadi biasanya kan kalau kajian-kajian boring gitu ya. Kita enggak ya, kita biasanya itu lebih sifatnya komunikatif ya. Kita lebih komunikatif. Iya, enggak apa namanya kita ngomong aja terus enggak. Iya, kita ngomong, kemudian setelah ngajak ngobrol, gitu ya. Kita bikin santai lah ya. Kita bikin santai gitu. Jadi gimana sih anak-anak muda kan? Nah, kenapa kok dari rumah ke rumah? Karena memang sebagian anak muda itu ke masjid malu ya. Aku tuh kotor gitu kan. Aku itu nggak pantas gitu. Aku dosa. Aku dosa gitu kan. Jadi ya udah deh kita di rumah gitu kan. Di rumah lebih enak gitu. Nyantai, ketawa ya ketawa gitu, ngopi-ngopi gitu. Ya kan sama teman-teman sendiri kan gitu. Nah, bahkan di rumah ngopi Sat ya? Ngopi. Di masjid nggak ngopi dia. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Saya bilang sama mereka gitu. Gimana saya mau ubah style saya nggak? Menurut kalian gimana? Saya ubah style saya nggak? Yang saya itu cingkrang, punya jenggotan, kemudian saya kemana-mana pakai gamis atau jubah, peci. Saya perlu keren nggak seperti kalian gitu? Atau sudah seperti ini aja? Udah Ustaz seperti itu aja. Udah, nggak usah diubah-ubah. Udah gitu aja. Tapi ternyata mereka di sini saya lihat mereka tidak mempermasalahkan pakaian ya. Saya lihat tidak mempermasalahkan pakaian. Yang mereka lihat tampaknya mereka lebih lihat bagaimana saya menyikapi mereka ya. Saya hadir sebagai kakak bagi mereka. Saya hadir sebagai kakak bukan sebagai guru. Saya mencoba untuk hadir dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka konsultasikan sama saya, ya saya beri waktu. Saya beri perhatian. Jadi bukan hanya sebatas kamu belajar sama saya udah pulang, enggak sebatas itu. Enggak sebatas itu. Di antara anak-anak Muhajirun tadi yang mereka anak-anak SMA rata-rata. Ya. Kemudian saya tawari, siapa di antara kalian yang mau pesantren? Oke, gratis. Gratis. Akhirnya kita tampung di sini. Kita kerjasama dengan DKM di sini. Ya alhamdulillah DKM sini menyambut dengan baik. Karena memang ini tempat yang kita sedang duduki ini.
pihak DKM dulu menginginkan memang adanya satu lembaga pendidikan Al-Quran gitu. Nah ketika hadirnya saya memberikan satu ide daripada cuman kosong, isinya cuman cicak gitu. Ya kan, akhirnya saya bilang, udah dibikin aja gitu. Nanti saya yang bina. Wah cocok deh, ya kan? Alhamdulillahnya disupport ya sama masjid Support. ini, Nah, Masya Allah. jargonnya gini. Nah, kita mau mulai dari Al-Ikhlas untuk Indonesia. Masya Allah. Al-Ikhlas ya namanya. Dari Al-Ikhlas untuk Indonesia. Jadi kita didik mereka di sini, kemudian mereka nanti pada akhirnya akan menyebar di mana-mana. Di Nusantara. Gitu. Dari Al-Ikhlas untuk Indonesia. Dari Al-Ikhlas untuk Indonesia. Kita akan pergi ke kursi panas. Oke pemirsa, kita rehat sejenak. Ini ya, kasihan ya. Cuma kasihan doang gitu. Perasaan kita itu tidak akan mengubah. Iya. Tapi aksi kita bakal mengubah. Sekecil apapun Sekecil aksinya. apapun hasilnya. Jadi andai kata satu orang aja yang berubah gara-gara kita itu udah cukup membuat kita bahagia. Satu orang loh. Satu orang. Bayangkan apabila 2 orang, apabila 3 orang, apabila banyak gitu. Ya. Subhanallah. Maka luar biasa apabila kita memang ya menjadikan hidup kita ini punya sumbangsi lah untuk Islam ya. Ya, jadi mati nggak kosong-kosong amat gitu. Jadi mati nggak kosong-kosong amat gitu ya. Nah, jadi Itu bermanfaat lah buat agama ini istilahnya. iya betul. Saya tuh berpikir begini loh, hidup itu kalau kita rasa-rasa bosenin, ya. Iya betul. Nah ini nih, apa materinya kayak gimana kita bahas di kursi panas. Nah, nanti saya kasih tahu bagaimana materinya, apa sih kok bisa bikin mereka hijrah. Nah nanti kita bahas di kursi panas, insya Allah. Iya. Jangan lupa subscribe. Nggak mau rugi. Gile.